Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik anak-anak, semuanya sudah sarapan ya hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup ya. Tadi malam tidak ada yang begadang kan? Iya. Baik anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi di belajar dari rumah materi akidah dan akhlak. Minggu lalu kita sudah belajar materi yang pertama yaitu tentang syahadatain. Syahadatain itu adalah isinya syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid lafadznya ada berbunyi asyhadu alla ilaha illallah, dan syahadat rasul berbunyi asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, itu adalah bunyi syahadatain. Syahadat rasul, syahadat tauhid dan syahadat rasul ini disebut juga syahadatain ya anak-anak. Syahadat tauhid yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Dan syahadat tauhid aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dan seseorang yang ingin masuk Islam harus mengucapkan kalimat syahadatain. Apa tadi anak-anak? Syahadatain itu adalah syahadat tauhid dan syahadat rasul. Baik, hari ini kita akan belajar tentang materi yang kedua, materi pelajaran akidah dan akhlak. Nah, kita sudah tahu syahadatain itu ada syahadat tauhid dan syahadat rasul beserta dengan artinya. Kita membaca syahadat diantaranya ketika sedang sholat, kemudian akan masuk Islam, kemudian sedang azan, dan masih ada lagi ya. Ya, baik. Nah, sekarang kita akan menerapkan syahadat dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana syahadat tidak hanya kita ucapkan saat sholat maupun saat azan. Jadi syahadat itu bukan saja kita ucapkan saat kita sedang azan ataupun kita sedang sholat ya. Syahadat juga dapat berupa mensyukuri nikmat ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mensyukuri nikmat ciptaan Allah adalah kita bersaksi bahwasannya gunung yang Allah ciptakan ini, gunung yang besar ini adalah ciptaan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi kepada Allah tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Aku bersaksi bahwa yang menciptakan bumi ini, bulan, matahari, langit yang tidak ada tiangnya, kemudian gunung yang besar, ini adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Allah yang menciptakan dunia dan isi ini ya. Kemudian kita menikmati atau mensyukuri nikmat itu ketika kita jalan ke gunung, berjalan di kebun teh, kita berjalan di perumahan yang banyak pohonnya, kemudian disinari dengan sinar matahari yang hangat. Kita itu adalah sebuah nikmat yang Allah ciptakan untuk kita. Ya, kemudian syahadat juga berupa keteguhan diri dalam berperilaku. Dikisahkan pada zaman dahulu sahabat Nabi yang bernama Bilal. Orangnya hitam, legam, yang putih hanya giginya saja. Nah, kemudian si Bilal ini masuk Islam dengan mengucapkan kalimat syahadatain. Dan dia sangat membela Allah. Apapun yang diminta atau yang diiming-imingi oleh orang-orang Quraisy agar sahabat Bilal meninggalkan agama Islam, tapi tidak dihiraukan oleh Bilal.
Bilal selalu bilang Allah, Allah. Ya. Pada saat itu karena orang-orang Quraisy tidak terima dengan sifat Bilal yang selalu kekeh, yang selalu kuat pendiriannya dengan agama Islam, maka sahabat Bilal disiksa oleh orang Quraisy. Dia diikat kaki dan tangannya dalam posisi tidur, kemudian di atas perutnya ditindihkan batu yang sangat besar sampai sahabat Bilal kesakitan. Dikatakan oleh orang Quraisy, "Wahai sahabat Bilal, apakah kamu masih mau membela agamamu?" Apa yang dijawab oleh sahabat Bilal? Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Sahabat Bilal masih tetap membela agama Allah. Ditanya lagi oleh orang Quraisy, kalau kau masih membela agama Allah, maka engkau akan mati. Apakah kamu siap mati? Aku siap mati di atas nama Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kegigihan atau keteguhan hati perilaku sahabat Bilal ini dilihatlah oleh sahabat yang lain, sehingga sahabat yang lain membebaskan sahabat Bilal dari siksaan orang-orang Quraisy. Itu adalah sebuah cerita yang nyata di mana sahabat Bilal sangat kuat pendiriannya membela agama Allah Subhanahu wa taala dengan memegang kalimat tauhid dan kalimat Rasul atau syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Dia tetap membela Allah. Nah, baik, selanjutnya anak-anak. Nah, contoh perilaku yang mencerminkan keteladanan terhadap kalimat syahadat. Siapa yang tahu contoh perilaku yang mencerminkan keteladanan terhadap kalimat syahadat? Ayo anak-anak. Nah, karena belum tahu, Bapak akan kasih tahu. Siap? Ya, ini dia. Yang pertama, mencerminkan keteladanan syahadat dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Di sini siapa yang masih sholatnya bolong-bolong, ntar asar sholat, maghrib tidak, isya sholat, subuh tidak, zuhur sholat. Siapa? Tidak ada ya? Iya, tidak ada di sini sih. Insya Allah ya, anak kelas 1 tuh rajin-rajin ibadahnya, sholat 5 waktunya tidak pernah ketinggalan. Dan setelah sholat jangan lupa selalu mendoakan ayah dan bunda. Cukup dengan berdoa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, meneladani keteladanan syahadatain dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak menyontek saat ulangan. Ya, mengerjakan sesuatu atau saat ulangan tidak boleh mencontek. Kenapa? Kan kita sudah tahu tiada Tuhan selain Allah yang wajib disembah. Allah itu punya sifat-sifat atau nama-nama yang baik atau asmaul husna. Al-Basir, Allah itu maha melihat apa yang kita lakukan. Mencontek itu perbuatan baik atau perbuatan tercela anak-anak? Tercela Ustadz, hebat. Ya, kalau itu adalah perbuatan tercela, maka kita tidak boleh laksanakan. Karena perbuatan tercela itu dilarang oleh Allah. Jadi tidak boleh mencontek saat ulangan ya. Oke, baik. Selanjutnya, yang ketiga, tidak berbohong kepada orang tua. Ayo, jangan berbohong ya sama orang tua. Lihat gambarnya. Ada seorang anak kecil menjatuhkan guci ketika ditanya oleh ibunya, "Hai, apa yang kamu lakukan?" "Maaf ibu, aku tidak sengaja menyentuh guci ini sehingga guci ini jatuh dan hancur ibu." Nah, itu adalah sifat yang baik dari keteladanan kita meneladani syahadat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak boleh berbohong kepada kedua orang tua. Contoh yang lain adalah ketika kita diperintah oleh ayah atau bunda kita untuk membelikan sesuatu ke warung,
kemudian uangnya ada lebihannya, jangan lupa uang lebihannya dikembalikan lagi kepada ibu atau ayah kita ya. Kalau kita tidak mengembalikan berarti kita tidak jujur, berarti artinya kita berbohong kepada kedua orang tua kita. Berarti kita tidak meneladani syahadat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya. Berangkat sekolah tepat waktu. Ya tuh. Ya, ada gambar adik kakak atau ini bukan adik kakak kali ya. Dikatakan Upin Ipin bukan ya. Ini adalah dua orang anak SD yang berangkat sekolah dalam kondisi hujan. Dia tetap berangkat tepat waktu walaupun berpayungkan daun pisang, ya. Nah, ini kita harus yakin berangkat ke sekolah tepat waktu karena meneladani syahadat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa sih kita berangkat ke sekolah tepat waktu? Karena kita tahu belajar itu adalah kewajiban bagi kita semua. Jadi berangkat sekolahnya jangan telat, ya. Jadi harus tepat waktu. Lanjut. Meminta maaf jika melakukan kesalahan. Nah, dari kelas ini semua anak-anak di kelas 1, jika kalian mempunyai kesalahan kepada kedua orang tua kalian, kepada guru kalian, kepada teman kalian, kepada saudara kalian, adik ataupun kakak, langsunglah kalian minta maaf terlebih dahulu. Jangan orang lain mengingatkan kita untuk meminta maaf. Orang yang baik itu harus berani meminta maaf, ya. Jadi kalau kalian semua yang ada di kelas 1 memiliki masalah atau memiliki kesalahan kepada siapapun, harus berani minta maaf. Harus berani apa, Nana? Minta maaf. Oke, lanjut ya. Selanjutnya adalah patuh dan taat kepada orang tua dan guru. Tadi kita kalau memiliki kesalahan maka harus meminta maaf. Sekarang kita harus patuh dan taat kepada orang tua dan guru. Kata orang tua kalian, "Nah, nanti setelah pulang sekolah jangan main dulu ya. Langsung pulang ke rumah." Baik, Ibu. Nah, seperti itu harus dilaksanakan. Ketika pulang sekolah jangan main, tapi harus pulang terlebih dahulu. Nah, kata gurunya, "Nah, kamu harus banyak bersabar ya. Kamu harus yakin mengerjakan ujian itu harus sungguh-sungguh, yakin pada diri kalian sendiri bahwa kamu itu bisa mengerjakan latihan-latihan materi akidah dan akhlak. Jadi dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya materi akidah dan akhlaknya." Nah, jadi harus patuh, taat dan taat kepada orang tua dan guru. Setiap apa yang dinasihati oleh orang tua dan guru kalian maka harus dipatuhi ya anak-anak ya. Jangan lupa setelah pelajaran ini nanti Ustadz akan berikan soal latihan materi akidah dan akhlak. Soalnya ada 10 soal. Ya, semuanya adalah pilihan ganda atau pilihan ABC-an ya. Jadi harus sungguh-sungguh, harus yakin bahwasannya kita mampu mengerjakan tugas ini. Oke, anak-anak? Iya. Baik, selanjutnya. Menyayangi dan membantu sahabat dan teman. Sebagai seumat manusia, kita juga harus saling tolong-menolong dan membantu, ya. Membantu siapa? Sahabat dan teman kita. Apabila teman kita yang di kelas kita tidak mempunyai pensil, kita mempunyai pensil lebih dari 2, kita pinjamkan. Kemudian teman kita ada yang ketinggalan bukunya atau ketinggalan bukunya, kita pinjamkan buku kita. Kemudian setelah nanti kita catatan itu dipinjamkan, besok dikembalikan lagi ya teman ke saya gitu, agar teman kita tidak ketinggalan
pelajaran, tidak ketinggalan materi, begitu ya. Jadi kita harus saling membantu dan saling menolong antar teman kita, sahabat kita. Baik, anak-anak, itu adalah terakhir, ini ada terakhir bagaimana kita meneladani syahadatain atau syahadat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya kita harus terus mempraktekkan atau melakukan hal-hal yang positif sesuai dengan syahadatain, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik anak-anak, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita harus yakin pada diri kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.